Sandi Batiar dengan NIM 241910201079. Perkenalkan, saya Ruslamin dengan NIM 241910201003. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Sofit dengan NIM 251510701010. Nah, dari kelompok 1 sendiri akan membawakan tema yang berjudul Peran Masyarakat Marginal dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Slamin dengan NIM akhir 1003. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul proposal kami, yaitu peran masyarakat marginal di era digital dan di dalam demokrasi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, kelompok marginal sendiri ialah kelompok yang sering dianggap sebelah mata oleh kelompok masyarakat lainnya. Kelompok marginal itu biasanya terbelakangi dalam berbagai aspek, baik itu aspek politik, aspek pendidikan, aspek ekonomi, maupun aspek aspirasi ke pemerintah. Banyak para kelompok masyarakat marginal yang mengalami masalah kehidupan di usianya yang masih dini. Banyak para masyarakat marginal yang dimana ketika ia masih kecil dia harus merasakan pahitnya kehidupan agar supaya bisa menopang ekonomi keluarganya. Namun dari situlah para kelompok masyarakat luas itu memandang para masyarakat marginal itu sendiri itu sebagai masyarakat yang terbelakangi karena tingkat pendidikannya maupun tingkat ekonominya. Namun di sisi lain juga para masyarakat marginal ini dan para pemuda marginal harusnya bisa lebih memiliki potensi karena mereka memiliki para peran penting di dalam kehidupan mereka. Karena dia telah melakukan pengalaman atau banyak mengalami pengalaman pahit ketika usianya sejak dini. Oleh karena itu, para masyarakat marginal dan para pemuda-pemuda marginal sendiri haruslah memiliki peran yang adil dalam dunia demokrasi di negara ini. Perkenalkan, nama saya Alif Renur Zakri dengan NIM 1075. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat marginal ini tidak berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Yang pertama yakni kurangnya dukungan komunitas. Tidak semua masyarakat marginal memiliki komunitas yang sehat. Akibatnya masyarakat marginal sendiri itu tidak berani untuk menyuarakan suaranya dan kurang percaya diri. Yang kedua yakni keterbatasan akses teknologi. Keterbatasan akses teknologi ini sendiri membuat masyarakat marginal kurang untuk mendapatkan informasi dari luar, baik itu secara media sosial maupun dari media-media lain. Yang ketiga, ketidakadilan. Nah, pengalaman ketidakadilan ini sendiri membuat masyarakat itu memiliki rasa trauma yang membuat mereka kurang percaya diri untuk menyuarakan pendapat atau aspirasi mereka kepada pemerintah atau yang lainnya. Nah, selanjutnya dibawakan oleh saya dengan nama Sandi Batiar dan NIM 241910201079. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal dari kegiatan dalam menyusun proposal tugas kelompok 1 yang telah dilakukan serta konsep video serta wawancara yang telah dilakukan. Di jadwal kegiatan sendiri, kelompok kita pertama melakukan kuesioner secara online. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara di Basecamp Copy serta bahas-bahas diskusi. Selanjutnya pembuatan proposal juga di Basecamp Copy. Nah, di step selanjutnya lagi kita melakukan wawancara di salah satu tempat PPU Darussalam di Patrang, Jember. Selanjutnya kita melakukan pengumpulan data 2 dengan online lagi, yaitu pembuatan kuesioner, dan terakhir pembuatan video edukasi. Untuk finishing dari proposal yang telah kami lakukan, kita melakukannya di Taman Kebangsaan yang sama-sama kita lihat ini di Universitas Jember. Adapun konsep videonya sendiri, kita melakukan wawancara langsung di salah satu tempat, yaitu di PPI Darussalam Jember, yang dimana tujuan konsep videonya itu untuk mengambil gambaran tentang salah satu pemuda marginal, tentang kehidupannya serta lingkungan yang ada pada pemuda masyarakat marginal. Nah, di situ kita menjelaskan bahwa mereka juga memiliki hak dan dalam demokrasi dan gerakan sosial serta memiliki peran penting untuk bangsa, yaitu sebagai penerus bangsa penerus bangsa Indonesia, sehingga diharapkannya ke depannya tidak ada lagi tentang
perbedaan-perbedaan status yang dimana peran kita semua ini setara dalam negara Indonesia, yaitu dalam politik khususnya, karena setiap orang mewakilkan suaranya satu. Oke, itu saja. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, saya Dimas Dilakam dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan observasi dari kelompok kami. Pembahasan yang pertama yang kita dapat ialah pemuda marginal aktif dalam menggerakkan berbasis komunitas. Yang kedua, mereka berkontribusi dalam demokrasi melalui partisipasi. Ketiga, tantangan utama meliputi stigma sosial minimnya akses. Dan yang keempat, diperlakukan kebijakan alternatif yang mendukung partisipasi pemuda marginal di proses politik dan sosial. Dan yang terakhir ialah organisasi pemuda perlu membuka ruang yang ingin influx dan menyediakan pelatih kepemimpinan berbasis komunitas. Dan itu adalah hasil pembahasan dan observasi yang telah kelompok kami dapatkan. Selanjutnya ialah tentang solusi permasalahan nilai-nilai Pancasila, permasalahan keterlibatan pemuda marginal dan dalam solusi demokrasi tidak hanya bersumber dalam faktor ekonomi dan akses pendidikan, namun juga kurangnya interaksi bermasyarakat Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan pada mereka sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila menjadi hal penting bagi pemuda marginal. Dan begitulah hasil dari pembahasan dan solusi-solusi yang telah kami berikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Yusuf Putra Sohib dengan NIM akhir 1010. Masih banyak masyarakat yang memandang rendah kelompok marginal. Padahal setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama di mata hukum. Namun sebagian masyarakat kita masih memandang stigma negatif terhadap kelompok marginal, menganggap mereka bodoh, malas, rendah. Padahal menurut undang-undang dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 1945, segala warga negara bersamaan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, yang artinya tidak ada satupun warga negara yang boleh direndahkan atau didiskriminasi. Setiap tindakan merendahkan martabat terhadap kelompok marginal adalah melanggar hak asasi manusia. Dalam sila kedua juga menjelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya mengingatkan kita untuk memperlakukan dengan hormat kepada semua orang tanpa membedakan status mereka. Dengan melalui kampanye pendidikan, media sosial, dan kegiatan komunitas dapat menanamkan empati dan menghormati terhadap kelompok marginal. Ingat ya, menghargai kelompok marginal bukan soal tentang moral, tetapi juga tanggung jawab terhadap hukum dan kewarganegaraan.